lain waktu, lain kesempatan Anda datang ke rumah beliau tuh, Anda datangin. Anda tanya, kenapa bahasanya pujian tertentu Ustaz? Jadi waktu itu memang gini Mas Ustaz. Kenapa bukan segala puji? Kenapa pujian tertentu Ustaz bicaranya artinya? Nah itu Ustaz jelasinnya itu dari kitab Nurul Salam. Nah iya kan, puji-pujian itu ada 4. Puji kodim bagi kodim, puji kodim bagi hadis, puji kodim bagi hadis bagi kodim. Nah, baru kemudian beliau menjelaskan sedikit, ya, tapi insya Allah dia paham. Arti puji kodim bagi kodim, ya artinya Allah memuji dirinya sendiri. Ya, Allah itu kan kodim. Ya, puji kodim bagi kodim, Allah kodim memuji dirinya sendiri. Ya. Innallaha ghafurur rahim misalnya. Artinya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini Allah memuji dirinya sendiri. Ini yang dimaksud dengan puji kodim bagi kodim. Kemudian ada lagi puji hadis bagi hadis. Contohnya kita memuji Rasulullah. Ya, kita ini kan hadis ciptaan manusia. Hadis itu artinya baru. Makna baru di sini dalam ilmu tauhid, kalau kita bicara ilmu tauhid ya, baru itu dari belum ada kemudian menjadi ada, itu disebut baru. Meskipun usianya jutaan tahun misalnya seperti para malaikat. Semua itu ciptaan Allah, malaikat meskipun usianya ribuan tahun tapi disebut baru. Ya, alam semesta ini semuanya udah berumur miliaran tahun mungkin tapi disebut baru. Kenapa? Karena sebelumnya nggak ada, menjadi ada. Nah, jadi segala sesuatu yang belum ada kemudian menjadi ada, ini disebut baru. Harus ini paham ya. Segala sesuatu yang tadinya nggak ada kemudian menjadi ada disebut baru. Nah, ini namanya puji hadis bagi hadis. Kita memuji Rasulullah. Kemudian puji kodim bagi hadis. Ya. Kodim itu Allah, hadis itu Rasulullah. Bahwa Allah memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad sungguh memiliki akhlak yang mulia. Ini Allah memuji Rasulullah. Allah qadim, Rasulullah hadis. Ya. Ini yang dimaksud dengan puji qadim bagi hadis. Kemudian yang terakhir puji hadis bagi qadim. Ya, kita hadis memuji Allah. Ya Allah, ya Maha Pengasih, ya Maha Penyayang. Kita memuji Allah. Nah itu namanya kita masuk dalam makna puji hadis bagi qadim. 4 macam jenis pujian ini semuanya kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Tidak ada sesuatu pujian pun yang menempel, yang melekat pada diri kita. Karena kita enggak layak mendapatkan pujian. Kalau kita bagus, ya karena Allah memang menghendaki kita bagus. Kita pinter ya karena emang Allah lah yang menghendaki kita pinter. Jadi segala pujian yang terlontarkan kepada kita, maka itu hanya milik Allah, kembalinya kepada Allah. Seperti halnya kita membuat suatu meja misalnya. Hasil meja yang kita bikin bagusnya bukan main. Sampai orang puji, ini meja bagus banget. Yang dapat layak pujian ini mejanya atau yang bikin meja? Yang bikin mejanya mah nggak tahu apa-apa loh, saya sendiri bikin. Iya, tapi yang bikin saya yang hebat nih. Iya, dia bikin saya dari mulai ukurannya, kakinya, ya, kemudian ukurannya pas, nggak goyang kesana kemari, nggak reot. Nah itu
Nah, ini yang layak mendapatkan pujian ini adalah orang yang membuat meja. Sama kita juga seperti itu. Allah yang telah menciptakan kita, pujian apapun yang kita terima itu semata-mata kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ya. Jadi puji kodim bagi kodim, puji hadis bagi hadis, puji kodim bagi hadis, puji hadis bagi kodim. Apa dah? Apa? Nanti kalau ditanya bisa jawab. Ini syair bait yang pertama. Kemudian lanjut bait yang keduanya. Yang dengan sifat wujudnya mencipta alam semesta. Ini maksud kita pada sifat wujudnya Allah. Karena dengan sifat wujudnya Allah ini terciptalah alam semesta. Sifat wujud. Makna dari sifat wujud itu kalau kita ngaji Tijan Daroi maksudnya. Mana sifat wujud itu adalah sifatun nafsiyatun subutiyatun. Apa dulu kan ya? Sifatun nafsiyatun subutiyatun intinya aja ya, intinya kalimatnya udah lupa karena ngapalnya baru 2 hari yang lalu. Sifat wujud itu sifat tersendiri bagi Allah, sifat nafsiyah namanya, yang melekat pada diri Allah, yang dengan sifat wujud ini menunjukkan pada hakikat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat wujud ini semata-mata memang hanya dimiliki oleh Allah. Selain daripada Allah tidak pantas memiliki sifat wujud. Kenapa nggak pantas? Karena wujudnya kita diawali dengan ketiadaan. Wujudnya kita diawali ketiadaan. Sedangkan Allah wujudnya la awwala lahu wa la akhir lahu. Tidak ada permulaan dan tidak ada akhirannya. Makanya hanya yang mendapatkan, yang pantas mendapatkan sifat wujud ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita makhluk dan seluruh alam semesta tidak pantas mendapatkan sifat wujud ini. Itu mana sifat wujud Subhanahu wa taala. Bagi kita orang mukallaf, ya, bagi kita orang mukallaf, cukup kita meyakini bahwa Allah ini wujud ada. Sebatas kita meyakini Allah ada, ini kewajiban kita sampai situ. Selebihnya kita ingin tahu misalnya wujudnya Allah ini hakiki atau majazi, ini kita nggak wajib, ya, nggak perlu tahu kita, karena ini udah haknya Allah Subhanahu wa taala dan kita nggak usah tahu urusan yang begini. Yang jelas kita hanya wajib meyakini bahwa Allah zat wajibul wujud, zat yang wajib wujudnya. Sampai di situ aja keyakinan kita, nggak boleh lebih daripada itu. Dalilnya apa? Dalilnya alam semesta. Nah, ini mencipta alam semesta. Kenapa yang dengan sifat wujudnya mencipta alam semesta? Karena alam semesta ini menjadi dalil daripada sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mukallaf, misalnya dia tidak tahu dalilnya secara terperinci,
cukup dengan mengatakan apa dalilnya sifat wujud, ya katakan saja ini adanya alam semesta. Nah itu udah cukup buat dia, udah cukup. Tapi kalau misalkan bagi orang yang ingin menelaah lebih jauh tentang dalil daripada sifat wujud, boleh, nggak apa-apa. Ya, kita rinciin misalnya alam semesta ini ada dari arus sampai bumi, ini semuanya Allah ciptakan. Segala yang diciptakan itu namanya baru, ya. Kalau baru berarti pasti ada yang menciptakan. Nah yang menciptakan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara akal mah gampang gitu, secara akal gampang. Makanya kalau kita ngaji tauhid, yang dipakai itu adalah hukum akli. Yang dipakai hukum akli. Jadi kalau kita ngaji tauhid, itu yang dipakai hukum akli, karena ada 3 hukum. Ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adi. Ya, ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adi. Ya. Kalau hukum akli ada 3, wajib, mustahil, jaiz. Ini hukum akli namanya. Ya. Kalau hukum syar'i ini adalah perintah Allah yang dibebankan atas orang-orang yang sudah mukallaf. Ini namanya hukum syar'i. Hukum syar'i itu ada 7 macam. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah, ada sahih, ada batil. Ini hukum syar'i namanya. Ada lagi namanya hukum adi. Hukum adi itu hukum adat. Adat itu artinya kebiasaan, ya, kebiasaan. Ya, contohnya menetapkan suatu perkara yang ada dengan perkara yang ada. Menetapkan suatu perkara yang ada dengan sesuatu yang ada. Contoh, adanya kenyang dengan sebab adanya makan. Nah ini menetapkan suatu perkara yang ada dengan perkara yang ada. Adanya kenyang dengan sebab adanya makan. Nah ini hukum adi berjalan. Ente kenyang, ya wajar karena ente makan. Gitu. Ada juga menetapkan suatu perkara yang ada dengan perkara yang tiada. Misalnya adanya ketidakhangusan karena adanya air. Menetapkan suatu perkara yang tidak ada dengan suatu yang ada. Adanya tidak hangus atau tidak terbakar dengan sebab adanya air. Nah, ini menetapkan suatu perkara yang tidak ada dengan yang ada. Kemudian menetapkan suatu perkara yang tidak ada dengan yang tidak ada. Ini hukum adi juga. Ya. Tadi itu kebalikan menetapkan suatu perkara yang ada dengan perkara yang ada. Ini menetapkan suatu perkara yang tidak ada dengan yang tidak ada. Tidak ada kenyang dengan sebab tidak makan. Nah ini menetapkan suatu perkara yang tidak ada kepada perkara yang tidak ada. Kemudian menetapkan suatu perkara yang ada dengan yang tiada. Contohnya adanya dingin dengan sebab tidak adanya selimut untuk kita. Nah itu menetapkan suatu perkara yang ada dengan yang tidak ada. Kita dingin dengan sebab tiada selimut buat kita. Nah, itu. Ini hukum adi. Makanya kalau orang-orang soleh yang kelakuannya di luar adat, kebiasaan, itu namanya khawarikul adat namanya. Khawarikul adat artinya merusak adat, merusak kebiasaan. Jadi kelakuannya aneh di luar kebiasaan. Nah itu lain lagi ceritanya ya. Ini kita bicara adat. Itu hukum ada 3. Kalau kita bicara tauhid, yang kita pakai itu adalah hukum akli. Ya. Jadi kalau kalimatnya wajib pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajibnya secara akal. Tapi kalau dikata wajib atas orang-orang mukallaf, maka wajibnya secara
syar'i gitu. Mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala, maka mustahilnya secara akal. Ya. Haram atas orang-orang mukallaf, maka haramnya secara syar'i. Paham nggak nih? Ya, paham ya? Ya mudah-mudahan paham. Jadi kalau kita ngaji tauhid, yang kita pakai adalah hukum akli, akal, hukum akal. Hukum akal itu ada 3, wajib, mustahil, jaiz. Ya. Makanya di dalam sifat 20 ada wajib, ada mustahil, ada jaiznya. Ya. Jadi yang kita pakai adalah hukum akal. Jadi yang pertama adalah sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini wujud. Ya. Dalilnya sifat wujud yaitu adanya alam semesta. Udah segitu aja, sekian cukup. Kita nggak usah bingung-bingung nyari-nyari dalil. Lihat aja di sini alam semesta ini adalah dalil daripada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan kita menggantungkan wujudnya Allah dengan alam semesta, jangan. Tapi kalau menggantungkan wujudnya alam semesta dengan wujudnya Allah, itu boleh. Memang itu yang benar. Misalnya Allah ada sebab alam semesta ada, ya salah. Jangan mengaitkan, jangan menggantungkan wujudnya Allah dengan wujudnya alam semesta. Terus kalau alam semesta nggak ada, Allah nggak ada begitu? Ya enggak, salah. Tapi kalau alam semesta kita kaitkan, kita gantungkan dengan wujudnya Allah, ya ini benar. Dengan sebab Allah wujud, maka alam semesta pun ada. Nah itu benar. Artinya bahwa alam semesta kita gantungkan dengan wujudnya Allah. Alam semesta ada atau tiada, Allah mah tetap ada. Alam semesta binasa, ya Allah mah tetap ada. Alam semesta hancur, Allah mah tetap ada. Itu sifat wujud. Senantiasa Allah ada. Kemudian masuk pada sifat kidamnya, wujud kidam. Ya, tadi sifat wujud mustahilnya adamu, ya al-adamu, artinya tiada. Masuk sifat kidam. Ini kita pembahasannya secara kitab ya, bukan secara orang jalan. Ya kalau kita ngaji bicara orang jalan lain lagi sebenarnya. Ya, kalau Anda mau serempetin sih bisa aja, gitu bisa. Misalkan dari sifat wujud gitu, sifat wujud Allah tuh ada, ya. Allah mah ada. Kemudian Allah pun menghendaki kita ada, ya. Karena Allah sudah menghendaki kita ada, segala sesuatu yang kita butuhkan pasti ada, pasti. Nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada berarti Allah zalim sama makhluknya. Ingat tuh, kalau Allah telah menciptakan kita ada, pasti segala yang kita butuhkan ada. Contohnya, kita nggak pernah berpikir, kita nggak pernah minta. Kita lahir, kita dibeliin baju sama orang tua kita, nggak pernah kita minta dalam perut. Mana paham kita, ya. Cuma apa yang menjadi kebutuhan kita, Allah adakan itu, pasti ada. Jadi nggak usah khawatir kalau kita perlu sesuatu terus nggak ada. Nggak usah khawatir kalau kita udah yakin sifat wujud, ya, semua pasti terwujud. Yakinlah sifat wujud, pasti semuanya bakal terwujud di depan kita. Sifat wujud aja gitu kita yakinin. Gak usah jauh-jauh wujud aja kita amalin dulu. Kalau kita udah yakin dengan sifat wujud, pasti terbukti kan? Allah buktikan.
Kidamnya selalu sedia penuhi hajat hambanya. Yang kedua, sifat Allah itu adalah kidam. Kidam artinya terdahulu. Lawanan daripada kidam itu adalah al-hudusu, artinya baru. Ya, mana kidam itu artinya la awwala lahu, nggak ada permulaan bagi Allah Ta'ala. Zatnya Allah Ta'ala nggak ada permulaannya, karena sejak zaman azali dan sampai zaman yang tak terhingga, Allah selalu ada. Kidam, ini sifat kidam, artinya terdahulu, atau bahasa biasanya orang kampung itu artinya sedia. Sedia Allah Ta'ala penuhi hajat hambanya. Ya, kenapa Anda tulis penuhi hajat hambanya? Jadi sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita dilahirkan ke dunia, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, itu Allah sudah sediakan dengan sifat kidamnya Allah. Kita nggak pernah pesan, ya Allah nanti kalau saya hidup di dunia siapin ya hokben. Allah nggak, kita nggak pernah pesan gitu. Cuma Allah tahu ente tak biar hokben, ada siapin hokben namanya buat ente. Allah mah udah tahu, kita nggak pernah pesan. Anda udah pernah jelasin secara akalnya. Ente keluar rumah, jalan dari rumah ke sini. Apa ente pernah tahu kalau di tengah jalan ban motor ente bocor? Nggak pernah tahu kita. Cuma tiba-tiba bocor. Apa yang kita butuhkan ketika kita ban motor kita bocor? Yang kita butuhin itu tukang tambal ban. Kita nggak tahu kalau ban motor kita bakal bocor. Cuma karena kidamnya Allah, dengan sifat kidamnya Allah ini, yang tadinya kita nggak tahu ban motor kita bakal bocor, kemudian kita butuh tukang tambal ban, itu Allah udah siapin tukang tambal ban, pasti ada, nggak mungkin nggak ada, pasti. Ya, yakin pasti ada itu. Yakinin lagi itu sifat kidam, karena Allah udah siapin. Kalau memang Allah ini motor itu banyak bocor nih, cuma itu jangan khawatir, ada udah siapin untuk tambal ban di depan, jalannya sedikit gitu ketemu gitu. Nah itu namanya kidamnya Allah tuh. Ya, kita nggak pernah tahu urusan kita, cuma Allah udah siapin. Nah, udah siapin semuanya. Sama halnya tadi itu, ketika si bayi lahir, bayi mana tahu urusannya, bayi mana tahu dia bakal pakai baju apa. Bayi juga mana tahu dia bakal pakai pampers merek apa. Jadi mana tahu. Pokoknya dia lahir brojot, Allah udah siapin. Ini kebutuhan kamu, susu kamu mereknya anu, ya. Pampers kamu mereknya anu, baju kamu modelnya begini. Ntar kamu dipopokin begini. Itu semuanya Allah udah siapin. Itu sifat kidamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini nyerempetnya, jangan takut nikah kita nggak punya duit, karena setelah nikah Allah udah siapin rezekinya. Nikah dulu pasti ada rezeki gitu. Itu tuh nyerempetnya ke situ, karena kita nggak tahu ke depannya nih. Aduh saya nggak punya duit buat nikah aja dulu, ntar punya duit. Gitu. Lanjut. Jadi nggak usah khawatir kita nggak punya duit setelah kita nikah, nggak mungkin. Pasti itu, pasti. Allah itu kidam, Allah itu sedia, Allah itu terdahulu. Ya, sebelum kita tahu urusan kita, Allah udah tahu. Sebelum kita hajat urusan kita apa, Allah udah siapin hajat kita. Ya. Allah mah udah nggak salah lagi mempersiapkan hajat kita, nggak salah Allah dengan sifat kidamnya itu. Makanya dengan sifat kidamnya Allah penuhi segala hajat hambanya. Ya. Lanjut, kekalnya senantiasa, tiada batas dan hingga. Ya. Setelah sifat kidam, lalu kita masuk sifat bako namanya. Bako artinya kekal.
Lawanan daripada sifat bako ini adalah fana, artinya binasa. Mustahil Allah binasa. Makna daripada sifat bako ini la akhiralahu, tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa zatnya ini kekal abadi. Senantiasa zatnya ini wujud. Tidak ada penghabisan bagi Allah taala. Meskipun alam semesta udah habis, sudah nggak ada, misalkan habis semuanya, matahari, bumi, segala macam benda-benda langit, dan langit sendiri pun habis, Allah mah nggak ada, la akhirallah, nggak ada akhirnya. Allah mah maha ada, tetap ada. Itu sifat bapaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pun harus bisa meniru daripada sifat-sifat yang kita pelajari dalam sifat 20. Karena kita ngaji sifat 20 itu namanya ngaji diri ya. Allah mah mutasifun bikulli kamal wa munazzahun an kulli naqsin. Allah itu bersifat segala sifat-sifat yang sempurna. Wa munazzahun an kulli naqsin, dan Allah maha suci daripada sifat-sifat yang kurang. Artinya bahwa sifat Allah ini enggak terhingga, bukan sebatas 20. Kita mempelajari sifat 20 karena emang sifat 20 ini menjadi cerminan diri kita sendiri. Makanya kalau kita ngaji sifat 20 namanya ngaji diri. Biar paham kita, biar kenal diri kita dulu. Barulah setelah kita kenal diri kita, pasti kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang sudah mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Dari sifat 20 ini kita bisa mengkaji diri. Dari sifat 20 ini kita bisa mengenal diri. Ya, setelah kita kenal diri kita, pasti kita kenal siapa Tuhan kita. Dan pasti kita tahu kedudukan kita di mata Tuhan kita ini bagaimana ya. Begitu berhajatnya kita kepada Tuhan kita, begitu kecilnya kita di hadapan Tuhan kita, begitu tidak ada apa-apanya kita di hadapan Tuhan kita, nol besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauh. Dari sini kita bisa memahami hakikat daripada wujud kita. Allah kekal ya. Jadi kalau Allah maha kekal, kenalin diri kita kalau kita ini nggak kekal, kita bakal binasa, bakal mati. Biar paham kita akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar paham. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala, kekal abadi. Yakinkan dalam hatimu berlainan wujudnya ya. Yakinkan dalam hatimu berlainan wujudnya. Ini aneh bikin kalimat yakinkan dalam hatimu. Ini sifat mukhalafatul lil hawadis, artinya bahwa Allah berlainan dengan makhluk. Zatnya Allah berlainan dengan makhluk. Enggak sama wujudnya Allah dengan para makhluknya, ciptaannya enggak sama. Kita bikin mejanya cakep dipuji orang, terus kita disamain sama meja. Pengen kita begitu. Oh, lu tampal lu ke meja. Kagak bakal mau kita, biar kata meja kita bikin bagus, bukan main juga harganya mahal. Terus kita dikatain, muka lu kayak meja, marah kita. Marah. Kita aja marah ya. Sama Allah juga begitu. Zatnya Allah itu beda sama makhluknya. Jangan pernah terlintas di hati kita zatnya Allah itu begini, jangan. Kenapa? Karena setan suka sekali godain hati kita tuh. Makanya aneh ngawani kalimatnya yakinkan dalam hatimu. Kita harus yakinin hati kita bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadis, bahwa Allah itu berlainan dengan makhluknya. Tidak sama Allah dengan makhluknya. Baik dalam sifatnya, zatnya maupun afalnya, nggak sama kita, nggak sama.
Allah mendengar berarti Allah punya kuping? Enggak. Allah maha mendengar tanpa harus dengan menggunakan telinga. Allah maha melihat tanpa harus menggunakan mata. Allah maha berkata-kata tanpa harus punya mulut. Itu mah yang begitu kita mau dengar ya harus punya telinga. Kita mau melihat ya harus dengan mata. Kita mau berbicara ya harus punya mulut. Nah, itu mah kita biar tahu kita ini siapa, Tuhan kita siapa. Nah, biar tahu. Khalafatul hawadis, berlainan Allah dengan makhluknya. Enggak sama. Ini harus kita yakinin betul-betul ini. Harus kita yakini. Karena iblis itu pintar sekali nih. Di sini dia bikin jebakan-jebakan Batman ini luar biasa juga. Sudah dibujuk begitu. Sudah dibujuk kata kita. Nah, ketika kita dibujuk oleh iblis itu untuk menyamakan Tuhan kita seperti kita, nah itu kita harus punya jurusnya itu. Jurusnya adalah la ya'lamullah illallah. Enggak ada yang tahu zatnya Allah kecuali Allah. Jadi yang hanya tahu zatnya Allah bagaimana ya hanya Allah. Enggak ada satupun makhluk yang tahu bagaimana zatnya Allah. Enggak ada. Nah, itu jurusnya. Hanya Allah yang tahu zatnya Allah seperti apa dan bagaimana, hanya Allah yang tahu. Tiada berhajat ia kepada selainnya. Nah, ini sifat daripada qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun selain daripada dirinya, karena nggak butuh Allah. Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, nggak butuh bantuan siapapun atau apapun, nggak butuh. Semuanya Allah ciptakan sendiri, nggak ada bantuan dari tukang dekor, tukang apa namanya, nggak ada. Semuanya Allah ciptakan sendiri. Badi'us samawati wal ard, itu ada Badi'us samawati wal ard, Allah maha menciptakan langit dan bumi. Badi itu artinya menciptakan. Khalaqa juga menciptakan. Cuma kalau makna badi menciptakan itu arti daripada menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Posisi langit, posisi bumi, bentuk langit, bentuk bumi, bentuk matahari dan yang lainnya itu Allah ciptakan langsung, nggak ada sebelumnya ada contoh. Oh begini aja saya bikin bumi ya, oh contohnya begini aja, nggak ada ya. Itu semuanya semata-mata sudah ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut nih. Lanjut kan? Lanjut orang sama pesawat katanya. Berapa itu? Allah esa pada zatnya, sifat dan perbuatannya. Nah, ini sifat wahdaniyat. Allah esa pada zatnya, sifat dan perbuatannya. Wahdaniyat fi zatihi, wahdaniyat fi sifatihi, wahdaniyat fi af'alihi. Allah esa pada zatnya, Allah esa pada sifatnya, Allah esa pada perbuatannya. Artinya pada esa pada zatnya adalah tidak ada satupun zat yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Hanya Allah Ta'ala saja yang memiliki zat yang seperti itu. Hanya Allah, udah, nggak ada tandingannya lagi, nggak ada. Ini esa pada zatnya. Jadi kalau dalam istilah tauhid itu ada kaumun muttasil, ada kaumun munfasil. Cuma itu pusing lah, anda nggak mau bawa itu. Pokoknya esa pada zatnya, artinya esa pada zatnya tidak ada zat selain Allah yang serupa dengan Allah, nggak ada. Hanya Allah saja yang mempunyai zat yang seperti Allah sendiri.
Allah esa pada sifatnya. Makna daripada Allah esa pada sifatnya bahwa tidak ada sifat yang Allah miliki kemudian dimiliki oleh selain Allah, nggak ada. Ya. Allah Maha Kuasa. Kemudian ada lagi makhluk yang serupa sifatnya dengan Allah Maha Kuasa, nggak ada. Hanya Allah saja yang punya sifat Maha Kuasa. Selebihnya itu adalah pemberiannya Allah. Kalau kita punya kuasa, itu karena Allah kasih kuasa kita. Bukan berarti kita Maha Kuasa, enggak. Itu makna daripada esa pada sifatnya. Kemudian esa juga pada perbuatannya, bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini semata-mata karena perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab siapa-siapa, bukan sebab atau karena apa-apa, enggak ada. Itu semata-mata perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kita iseng nanam singkong tanjepin, terus kita bilang ini hasil tanaman saya, nggak boleh, karena itu perbuatannya Allah. Ya, kita sekedar wasilah, ya, kita wasilah nanjepin ini batang singkong kemudian tumbuh singkong. Ya, bukan berarti kita yang berbuat terus singkong itu tumbuh, enggak. Ya Allah lah semata-mata yang berbuat. Allah semata-mata yang berbuat, itu perbuatannya Allah. Kita jangan mengklaim bahwa ini perbuatan saya, ini singkong bisa tumbuh. Nah, itu dalam ilmu tauhid salah kita ngomong gitu ya, salah. Kuasa atas segala meliputi ciptaannya. Ini sifat kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kudratnya Allah Subhanahu wa taala ini meliputi segala ciptaannya. Allah kuasa mengatur segala yang ada di langit, dan Allah kuasa mengatur segala yang ada di bumi. Kuasa Allah. Kuasa. Lawanan daripada sifat kuasa itu adalah al-ajzu, artinya lemah, mustahil Allah lemah. Ya, Allah Maha Kuasa mengatur, menciptakan segala sesuatunya. Nah, ini ringkas saja. Ya, ringkas saja. Makanya kalau waktu ngobrol sama Baba begitu ya, waktu ngobrol sama Baba bahas masalah kudrat gitu, kuasa, siapa yang kuasa gitu. Yang kuasa siapa ya kan, kalau kita jujur gitu ya, Allah Mbak, bukan yang kuasa mah, bukan Allah, kita kuasa. Terus kalau Allah Maha Kuasa begitu, Allah Maha Kuasa. Kalau kuasa ya kita kuasa atas apa? Kuasa atas diri kita, kuasa atas istri kita, kuasa atas anak-anak kita. Nah, itu kita kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, kalau Maha Kuasa ya segala-galanya, Allah Maha Kuasa atas segalanya. Ya kalau kita sekedar kuasa aja, kuasa atas diri kita, kuasa atas anak kita, dan kuasa atas istri kita. Istri kita ya, bukan istri kita, bukan. Ya, kalau kuasa atas istri kita, maknanya lain kan. Itu buat aneh aja sih. Paham. Udah apa nih, lanjut ya? Apa udah? Ah? Iya dah. Itu aja dah. Ya, jadi baru insya Allah nanti lain waktu kita lanjut lagi. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat ya. Jadi sebenarnya ngaji tauhid ini enaknya nyantai sebenarnya sih. Kalau tegang gini kagak enak, enaknya nyantai sambil ngobrol gitu. Nanti kebuka dah. Jadi kalau tegang diem itu kadang agak ribet gitu. Agak ribet. Jadi kalau ngaji tauhid itu aneh pengennya nyantai. Yang ngopi mah ngopi aja, yang ngerokok aja. Jadi sambil kayak orang hayal gitu, nggak apa-apa. Oh Allah itu kuasa ya. Oh Allah itu ada ya, ada.
Kita pengen rokok, rokoknya ada kan? Ada. Kita pengen bakar rokok, koreknya ada. Iya. Ini aja udah sifat wujud ini namanya. Kita ada di sini berarti sifat wujud lagi jalan ini. Kita ada di sini. Ya, cuma kita ada. Ya banyak lah kalau kita mau membahas sifat wujud aja gitu. Sehari-hari hidup kita ada gitu. Kita mau ini ada, kita mau makan nasi pulang ke rumah ya ada. Kita mau makan sate, ternyata di rumah ada, kita ada yang punya sate. Sekarang makan apa nih kita? Sate kayaknya nih. Kita mau keluar bini ya ada. Ada. Kalau bini. Belum ada. Ini kan belum ada. Ya ada. Siapa? Kalau pikir malahnya Asep. Ya, mudah-mudahan yang sedikit kita bisa amalin dan kita yakinin ya. Pesanannya satu aja, sebab wujud itu kita amalin dan kita yakinin itu udah luar biasa banget. Luar biasa dah. Insyaallah mudah-mudahan pangkat dan derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ini bulan Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan bulan Ramadan selalu tercurah kepada kita semua dan seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan sate. Ya bener nih, Pak. Ini, Pak. Bang Oji tuh. Pak, bener. Doanya mau Oji ya. Iya, oke. Itu tuh ada yang salah Banyak yang salah. Itu bulan tadi, bukan bola. Iya, Bulan. ini gosok kopi kan aja. Ya. Bener sate kok iya kan makan sate kan. Oh, Bu. Sediain Langsung sate. Itu berarti masuknya kidam tetap. ya. Saus sedia. Ternyata bener loh ada. Panjiran bisa aja, ada jadi kagak enak. Ini Alif yang beli tadi ya? Iya yang betul. Aduh. Ayo semuanya. Semuanya. Ya. Semuanya buat Ustaz. Semuanya buat Ustaz. Yang menang banyak. Ayo kita pulang ya.